Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ketemu lagi dengan channel saya, Yayan Emira. Di tanggal-tanggal segini tuh pasti teman-teman semua udah pada dapat THR kan? Kalau dulu-dulu dapat uang THR tuh seperti rezeki nomplok ya. Bawaannya tuh pengen cepet-cepet belanja. Bahkan sebelum THR turun pun udah ngelis ya apa aja daftar belanjaan yang mau dibeli pada saat uang THR turun. Karena emosi yang berlebihan gitu ya, akhirnya setelah lebaran ludes deh uangnya, nggak bersisa, nggak bisa saving sama sekali. Jadi berasa punya banyak uang, ngasih sana sini, terus beli apa aja yang kita mau, padahal nanti setelah THR, setelah lebaran, maksudnya setelah lebih kehidupan berlanjut gitu ya, masih perlu butuh biaya hidup. Dan itu adalah budgeting THR planner pertama saya. Saya harap semoga apa yang saya keluarkan itu sesuai dengan trackernya ya teman-teman. Seperti yang saya bilang di awal video, karena di tahun-tahun sebelumnya saya tuh nggak ada budgeting dalam bentuk dana apapun gitu ya, selain THR pun nggak ada budgeting sama sekali. Makanya terkadang kalau over budget tuh saya nggak bisa evaluasi apa yang sudah saya keluarkan gitu. Bahkan uang THR sebelumnya pun kadang saya tuh selalu kebablasan, entah dipakai apa, tiba-tiba uang habis, padahal terkadang kita pakai keperluan yang memang esensial, terus kadang juga keperluan yang tidak terduga gitu, tapi karena nggak ada catatan, makanya di tahun selanjutnya terulang lagi. Nah, jadi harapannya setelah saya melakukan budgeting ini, saya bisa memposkan dana sesuai dengan tracknya ya. Jadi nggak ada kata kebablasan gitu, ataupun ataupun jadi minus, atau nggak bisa saving gitu. Nah, jadi alhamdulillah saya mendapatkan THR itu sebesar 3.800.000 kurang lebih. Ini tuh yang pokoknya aja ya. Nah, dari 3.800.000 itu saya tuh dulu didahulukan saving ya sebanyak 1.300.000, yang mana untuk dana kurban itu saya sisihkan 800.000, dan untuk hiburan 500.000 ya, itu bukan 50.000. Kenapa saya sisihkan dulu di awal? Karena memang di tahun-tahun sebelumnya saya tidak ada tabungan kurban, makanya karena saya belum tahu nih kurban itu dapat dari mana aja, saya sisihkan dulu untuk dana kurban di tahun ini. Ada juga sih teman-teman yang yang savingnya itu setelah menulis daftar pengeluaran THR dulu, daftar kebutuhan dulu, kalau ada sisa baru disimpan di pos saving. Tapi saya nggak kayak gitu. Kenapa? Karena biar nantinya tuh saya bisa ngerem gitu, pengeluaran yang dikeluarkan tuh lebih dulu pengeluaran yang betul-betul mendesak. Terus di pengeluaran yang pertama saya poskan untuk kebutuhan sehari-hari, itu memang sebetulnya di luar dari budget THR. Kenapa saya masukkan? Karena memang kan di minggu ini saya itu tidak ada pendapatan karena tidak jualan ya teman-teman, makanya saya ambil sebagian dari dana THR. Terus yang selanjutnya infak Ramadan dan zakat, saya dulukan pos tersebut karena memang itu yang betul-betul harus dibayarkan ya, supaya kedepannya kita itu bisa mendapatkan rezeki yang lebih barokah lagi. Terus untuk angpau saudara itu sebanyak 500.000. Untuk angpau ini memang karena saya tidak memaksakan diri ya teman-teman, tapi tetap harus diniatkan karena Allah ya, diniatkan untuk berbagi, karena kan angpau ini sama dengan untuk sedekah gitu, untuk charity juga sifatnya. Tapi tetap saya tidak memaksakan diri, sekemampuannya saya saja, karena kalau memaksakan diri nantinya takutnya diada-adain padahal kita nggak ada, dan itu memicu untuk pinjaman gitu. Jadi menghindari hal-hal seperti itu juga.
Namun jika kita meniatkan semua itu karena Allah, insya Allah rezeki itu datang dari mana aja tanpa kita duga, asalkan niat kita tuh memang betul-betul tulus, nggak ada apa ya, nggak ada unsur apapun selain unsur karena Allah. Dengan demikian berapapun yang kita berikan besar kecilnya itu akan menjadi pahala ya teman-teman. Terus orang tua saya di sini budgetkan sebanyak 500.000. Terus angpau anak-anak saya budgetkan sebanyak 250.000. Ini tuh penting ya teman-teman untuk apresiasi mereka karena mereka sudah sudah tamat puasanya. Terus untuk baju lebaran saya poskan di sini 500.000. Ada beberapa baju yang masih terhitung baru ya, makanya alhamdulillah di lebaran ini nggak banyak mengeluarkan biaya. Nah, karena setelah saya hitung-hitung itu totalnya sebanyak 2.750.000, itu tuh over ya, makanya saya dirubah lagi untuk biaya hiburan sebanyak 400.000 dan untuk kurban itu sebanyak 650.000 ya teman-teman. Nah itu dia budgeting planner THR saya di tahun ini. Semoga apa yang saya tulis ini bisa saya keluarkan sesuai dengan tracknya ya teman-teman, tidak ada over budget. Kalaupun ada over budget mudah-mudahan itu sangat minim ya teman-teman. Dan nantikan juga insya Allah saya akan melakukan evaluasi setelah lebaran. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang baru memulai budgeting seperti saya. Jangan lupa tetap semangat dan mohon maaf apabila salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.